Fobia atau fobia adalah kata yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Fobia berasal dari bahasa Yunani yaitu phobos yang artinya takut. Fobia sendiri memiliki arti rasa takut pada diri sendiri yang berlebihan terhadap suatu hal, kejadian, tempat, hewan, benda tertentu atau keadaan tertentu yang biasanya tidak berbahaya. Fobia muncul disebabkan karena beberapa hal, diantaranya faktor trauma, mengalami stres atau mengalami kejadian-kejadian lain yang menyebabkan rasa takut yang berlebihan. Fobia menyebabkan rasa cemas pada diri manusia yang memunculkan rasa kekhawatiran yang berasal dari dalam diri manusia tanpa sebab yang jelas. Nah, berikut adalah 4 jenis fobia langka yang jarang disadari oleh penderitanya yang wajib kamu tahu. Let's begin. Yang pertama, skriptophobia, rasa takut menulis di tempat umum. Skriptophobia adalah ketakutan ekstrim yang dirasakan oleh penderitanya ketika menulis di depan umum. Belum banyak artikel atau sumber-sumber lain yang membahas tentang fobia ini, karena jenis fobia ini belum banyak diderita oleh banyak orang di dunia. Belum dianggap terlalu mengganggu kenyamanan seseorang. Meskipun fobia ini sangat langka, kemungkinan banyak orang yang mengalami hal ini tapi belum disadari oleh penderitanya. Fobia ini akan sangat mengganggu bagi orang yang memiliki pekerjaan menulis di depan orang lain seperti dosen, guru, notaris, dan lain sebagainya. Yang kedua, klaustrofobia, rasa takut terhadap ruang sempit. Berada di dalam lift, terowongan, kereta bawah tanah, ataupun toilet umum memiliki satu kesamaan yaitu ruangan sempit. Bagi beberapa orang, berada dalam ruangan sempit dapat memberikan rasa takut, cemas, kekhawatiran berlebih. Penderita yang mengidap fobia ini sekitar 2-5% dari populasi manusia. Beberapa ciri-ciri yang ditunjukkan oleh seseorang yang mengalami klaustrofobia adalah munculnya gejala kecemasan, rasa takut, khawatir, hingga serangan panik. Selain gejala itu, ada juga gejala fisik yang dapat dilihat seperti diantaranya berkeringat, gemetar, gejala panas dingin, sesak nafas, detak jantung cepat, sesak dada, mual, pusing, kesemutan, mulut kering, ingin buang air kecil terus, telinga berdengung, dan disorientasi. Yang ketiga, konsekotalefobia, rasa takut terhadap sumpit. Konsekotalefobia merupakan salah satu jenis fobia yang mungkin jarang kamu dengar dan sedikit asing di telinga. Jenis fobia ini membuat para penderitanya ketakutan akan sumpit. Benda yang kita kenal cukup membantu setiap orang di Jepang dan Cina untuk makan ini justru menjadi salah satu hal yang ditakuti oleh beberapa orang. Seseorang yang menderita konsekotalefobia akan merasakan cemas yang sangat tinggi terhadap benda mati yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Sumpit sendiri merupakan benda mati yang tidak akan mengancam diri sedikit pun. Makanya ketakutan ini kerap kali dianggap sedikit tidak masuk akal. Alasan yang mendasari ketakutan ini masih belum dapat dijelaskan secara ilmiah, sehingga masih dianggap sebagai sebuah ketakutan yang tidak rasional. Ketakutan akan sumpit merupakan salah satu kejadian yang cukup langka dan jauh lebih langka dibandingkan dengan ketakutan akan kegelapan, takut boneka, hingga takut obat-obatan. Yang keempat, coulrophobia, rasa takut terhadap badut. Coulrophobia adalah jenis fobia langka di mana pengidapnya merasakan ketakutan mendalam terhadap badut. Berbeda dengan citra badut yang dianggap lucu bagi sebagian besar orang ya. Tapi bagi pengidap fobia ini, badut merupakan sosok yang sangat menyeramkan. Fobia bukan hanya sekedar rasa takut biasa. Lebih dari itu, orang yang mengidap fobia terhadap badut ini akan merasakan cemas berlebih dan intens ketika membayangkan melihat gambar atau bertemu dengan badut, atau bahkan bisa mempengaruhi aktivitasnya. Pada umumnya, kondisi ini lebih banyak terjadi pada anak-anak. Meski begitu, bukan tidak mungkin bahwa orang dewasa juga akan mengalaminya. Fobia ini termasuk dalam kategori diagnosis yang spesifik karena menyebabkan ketakutan yang intens terhadap badut yang merupakan sosok ceria yang mengebaskan. Nah, demikianlah 4 jenis fobia langka yang jarang disadari oleh penderitanya yang wajib kamu tahu. Semoga bermanfaat. Salam sukses, Tasya.